Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwah sekalian, teman-teman semuanya, kita kembali melanjutkan dari kajian kita Nailur Raja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Kalau tidak salah sekarang kita sampai kepada pasal niat ya. Al-awwal an-niyah. Bukan begitu ya? Ya, Ustaz. Ya, tafadhal baca. Al-awwalu an-niyatu. An-niyatu lughatan al-qasdu. Wa syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Hadhihi haqiqatuha wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban wa mahalluha al-qalbu wa zamanuha awalul ibadati illa as-sawma wa qala ba'duhum as-sahihu annahu fihi azmun qama maqama an-niyati wa kayfiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi wa syurutuha sittatun islamun nawi wa tamyizuhu wa ilmun bil manwi wa adamu ta'liqi qat'uha bi syai'in wa adamu taraddudi fi qat'iha. Baik. Nah, ini pasal yang pertama terkait wudu. Yang pertama dari wudu, furudul wudu sittatun. Artinya rukun. Kewajiban bagi wudu ada 6. Ya. Ini yang pertama adalah niat. Niat ini penting. Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Jadi niat ini memiliki porsi yang penting dalam Islam. Kedudukan yang penting dalam setiap pembahasan ilmu. Mengenai sholat, haji, puasa, ya, juga wudu. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan ya, agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Al-Habib ya, di sini penulis kitab Nailur Raja Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, an-niyatul lughatan, niat secara bahasa adalah al-qasdu, adalah maksud atau tujuan. Ini kalau secara bahasa niat. Wa syar'an, adapun istilah syariatnya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu memaksudkan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Jadi dia meniatkan, memaksudkan, menunjukkan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Kapan itu?
yaitu di awal kali perbuatan itu dilaksanakan. Sekarang kita bahas dulu, kapan sih basuhan pertama niat yang wajib, basuhan wudhu yang wajib itu di mana? Yang pertama ialah basuhan wudhu yang wajib adalah wajah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajah kalian. Maka wajah adalah kewajiban pertama dalam pembasuhan wudhu. Adapun yang sebelumnya, mencuci kedua telapak tangan, ya, kemudian madmadah, istinsyaq, memasukkan air ke mulut dan ke hidung, itu sunnah. Itu sunnah, bukan fardu wudhu. Maka membasuh wajah adalah awal pertama wajib wudhu. Jadi mahal tempat niat di kolbu. Ya, zamannya, waktunya kapan? Ketika seseorang membasuh wajah dia. Ketika dia membasuh wajah dia, itulah pertama kali dia niat di situ. Nah, adapun niat itu tadi sudah dikatakan tempatnya di hati. Mahaluha al-qalbu. Tempatnya ada di hati. Nah, adapun ya bagaimana bentuk lafadznya, itu urusan kolbu. Maka kita niatkan di kolbu. Ya, berbarengan dengan wajah. Dan sulit membasuh wajah sambil melafadzkan apa yang kita niatkan. Ya, karena ya sudah, kita basuh wajah sambil lafadz niat kita itu di kolbu meniatkan. Saya niat wudhu untuk sholat. Saya niat wudhu menghilangkan hadas karena Allah. Atau yang semakna dengannya. Artinya tidak ada lafadz-lafadz tertentu yang khusus. Ya, artinya boleh dengan lafadz apapun, yang intinya maksud dari wudhu, ya, atau maksud dari wudhu, kalau ini kita niat wudhu, itu terlaksana. Taib. Kemudian kata beliau, hadhihi haqiqatuha. Inilah hakikat dari niat. Wa amma hukmuha fal wujubu ghaliban. Wa mahaluha al-qalbu. Nah, adapun ya hukum dari niat al-wujubu ghaliban. Dominannya adalah wajib. Ya, dominannya adalah wajib. Tergantung kalau kita mau ya niat apa. Nah, baik. Kalau kita mau niat wudhu, niat sholat, ya itu wajib. Kalau niat puasa wajib, maka niatnya adalah wajib. Kecuali puasa sunnah. Tidak niat di malam hari tidak mengapa. Ya, selama pagi hari dia putuskan untuk puasa. Adapun puasa wajib, maka dia wajib berniat di malam harinya. Barakallahu fikum. Ini penting ya. Tadi kata Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu akan sesungguhnya amal itu tergantung ya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seorang akan mendapatkan ya apa yang ia dapat, apa yang ia niatkan. Ya. Kata Syekh Al-Fashani, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, beliau menyatakan, innama tuhsabu at-takalifu asy-syar'iyyatu al-badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadirah minal mu'minin idza kanat biniyatin. Sesungguhnya seseorang akan diperhitungkan ya, sesungguhnya akan diperhitungkan sah pembebanan syariat yang dilakukan oleh tubuh berupa ucapan, ibadah atau berbagai aktivitas yang lainnya, ibadah yang lainnya yang timbul dilakukan oleh orang-orang yang beriman apabila keadaan ibadah tersebut didasari oleh niat. Ya, kalau tidak didasari oleh niat, maka tidak ada ibadahnya. Kemudian kata Al-Habib Ahmad bin Umar, ya, wa mahaluha al-qalbu. Nah, ini tempat niat itu adalah qalbu. Ya. Wa zamanuha, waktunya, awalul ibadati illa shauma, yaitu di awal ibadah. Nah, awal wajib ibadah wudu adalah membasuh wajah, kecuali di situ. Maka di situ.
kecuali sauma, kecuali puasa. Kalau puasa enggak, nanti di pembahasan di fikih puasa. Karena Nabi SAW sudah mengikat waktu niat puasa sebelum berbarengan dengan ibadah puasa. Kapan sih ibadah puasa dimulai? Min tulu'il fajr. Dimulai dari terbitnya fajar. Subuh, fajar shadiq. Sementara niat, Nabi SAW sudah ikat, sudah persyaratkan bahwa niat puasa wajib itu tidak boleh di awal waktu puasa tersebut, yaitu setelah terbitnya fajar. Melainkan harus sebelumnya. Nabi SAW menyatakan, "Ma lam yubayyidis siyam minal laili fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan niat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nabi sudah mempersyaratkan di malam hari. Sementara malam hari itu bukan awal waktu puasa. Sementara awal puasa adalah terbitnya fajar. Nah, jadi diikat oleh Nabi SAW untuk puasa wajib, yaitu sebelum amal tersebut dilakukan. Nah, adapun ibadah-ibadah yang lain, itu dipersyaratkan harus berbarengan dengan awal wajib dari ibadah tersebut. Kalau sholat, misalkan kita sholat ini ya, kalau kita sholat, kapan pertama kali niat itu diwajibkan? Nah, kita bahas dulu. Awal wajib pertama dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram. Berarti pada sholat, takbiratul ihram itulah tempat atau waktu niat pertama kali ya dilontarkan di kolbu kita. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Awal kali takbir pertama sholat, Allahu Akbar, disitulah niat kita. Niatnya ditentukan, sholat wajib, sholat sunnah, sholat apa? Ya, saya niat sholat wajib zuhur. Allahu Akbar sebagai makmum. Nah, adapun mengenai apa sebagai imam, nanti di pembahasan fikih sholat, imam sholat, dia tidak wajib meniatkan untuk menjadi imam, kecuali di sholat Jumat. Ya. Kecuali sholat Jumat atau di sholat-sholat ya, yang di situ dia nggak bisa mengerjakannya sendiri. Ya. Kalau sholat-sholat yang lain, dia boleh meniatnya munfarid. Sementara makmumnya wajib berniat untuk bermakmum. Nah, kalau imam boleh niat sendiri, kecuali sholat Jumat. Kenapa? Karena imam nggak mungkin niat munfarid sholat Jumat, niat sendiri sholat Jumat, nggak bisa. Nah, ini nanti di pembahasan fikih sholat ya. Tapi artinya di sini kita dapat gambaran kapan waktu niat tersebut dilaksanakan dalam pembahasan wudhu, yaitu di awal kali basuhan yang wajib kita basuh anggota tubuh kita dalam wudhu, yaitu membasuh wajah. Maka ketika membasuh wajah, itulah niat kita. Ya, niat ingat tempatnya di kolbu. Lafadznya macam-macam. Silahkan. Ya, mau lafadznya pakai bahasa Arab, ya namanya bahasa kolbu. Sesuatu yang kalau dilafadzkan, diucapkan itu panjang, bisa jadi di kolbu hanya sebentar, sesaat, begitu. Dan ini penting, ya. Jangan kita ini main wudhu aja nggak ada niat sama sekali. Ya. Sama sebagian teman-teman juga keliru. Main sholat aja nggak ada niat sama sekali. Ini keliru. Ya. Ceritanya mau lari dari bid'ah yang mereka anggap bid'ah, melafadzkan niat. Adapun mengatakan bid'ah melafadzkan niat itu pun juga ya fihi nadhar, perlu diteliti lagi. Nah, mereka mau menghindari, kita ini nggak perlu melafadzkan niat. Oke, para ulama sepakat melafadzkan niat itu tidak wajib. Betul, hatta dalam mazhab Syafi'i. Nah, namun yang wajib ialah niat. Karena amal kita itu diikat oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Biniat huruf ba di situ. Biniat huruf ba yang biniat huruf ba jarrah huruf ba jar itu maknanya musahabah, yang maknanya menyertai. Amal itu harus disertai oleh niat. Nah, ketika seorang main sholat aja, main wudhu aja, tanpa niat, gimana ini? Apa makna hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat? Kalau dikatakan, saya kan mau wudhu itu, pertanda saya sudah niat. Tapi ada nggak aktivitas di kolbu? Karena niat itu sepakat semua, tempatnya di kolbu. Ada dari kolbu Anda seperti itu. Ya. Nah, ini penting ini.
Ya. Di kolbu. Itu di kolbu niat tempat. Sebagian akhwat main sholat aja nggak ada niat. Oh gimana dia? Dia dari rumahnya ke masjid, udah Allahu Akbar. Nggak ada niat sedikit. Tapi ulama mazhab apa? Ulama salaf mana yang memperkenankan hal tersebut? Amal-amal kita ini diikat oleh niat. Ya, oleh karena itu, hal ini jangan disepelekan. Ya. Awalul ibadat, ya. Baik. Illa asoma. Asoma itu i'rabnya dia mustasna. Wajib. Karena mustasna itu sudah tam dan mujab. Apa itu maksud dari mustasna tam? Disebutkan mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? Ya. Dan dia mujab, artinya mustasna tersebut tidak diawali oleh nafyun. Ya. Nah, mana mustasna minhunya? Yaitu awalul ibadat. Itu mustasna minhunya. Wa qala ba'duhum, tadi ba'dahum ya. Keliru ya. Ba'duhum. Ya. Dengan dhammah sebagai fa'il dari qala. Sebagian ulama berkata as-sahih, ya. Yang benar annahu fihi azmun qama maqaman niyati. Ya. Jadi dikatakan oleh Al-Bajuri dalam hasyiah beliau ala Syarah Ibn Qasim atau yang dikenal dengan Fathul Qarib Mujib. Nah, as-sahih fihi annahu azmun qama maqaman niyati. Nah, ya. Nah, yang sahih ialah, ya, yang benar ialah bahwa yang mengenai puasa, mengenai niat puasa itu fihi azmun, bahwa niat yang pada puasa yang dihadirkan di malam hari itu adalah azam, tekad yang qama maqaman niyat, yang dia menempati posisi niat. Ini mengenai niat puasa. Yang benar dia adalah azam, itu tekad. Nah, wa kaifiyatuha, dan tata cara niat takhtalifu, ini berbeda, bi ikhtilafi, tadi jangan baca bi ikhtilaf karena hamzahnya hamzah wasal. Ya, takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Itu dia berbeda sesuai dengan perbedaan apa yang diniatkan. Nah, ini. Barakallahu fikum. Nah, ini tata caranya. Wa syurutuha sittatun. Nah, kemudian syarat-syarat dari wudu itu ada 6. Syarat-syarat dari wudu ada 6. Yang pertama, Islamun nawi. Keislaman orang yang berniat atau yang berwudu tadi. Ya. Artinya orang kafir nggak sah berwudu. Wa tamyizuhu. Nah, tamyiz. Artinya anak kecil itu nggak sah nih berwudu. Jadi tamyiz itu gimana sih? Ya, namun anak kecil boleh aja diajarkan berwudu ya dalam rangka pendidikan. Tamyiz itu anak kecil yang belum sampai usia balik. Namun dia sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Dan tamyiz, anak yang tamyiz mampu menjawab pertanyaan, memahami omongan kita yang kita ajukan kepada dia. Itu rata-rata definisi dari tamyiz. Ya kisaran misalkan anak balik 9 tahun. Ya, dia kisaran 7-8 tahun, 7-8 tahun, 6 tahun. Nah, itu tamyiz. Dan di bawahnya balita itu ghairul mumayyiz. Itu belum tamyiz. Ya. Nah, sah seorang anak yang sudah tamyiz, SD kelas 1, dia sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri. Nah, itu sah.
Nah, berarti tamyizuhu. Berarti syarat dari keabsahan sunnah wudu adalah minimal usia tamyiz. Di bawah tamyiz, anak balita, itu sekedar pendidikan aja ke dia. Diajarkan cara wudu yang benar. Ya. Nah, itu. Diajarkan. Sekedar pendidikan aja. Artinya biar pembiasaan supaya dia tahu wudu yang benar seperti ini. Kelak nanti dia di usia tamyiz, dia sudah bisa berwudu dengan wudu yang benar. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmun bil manwi, yaitu mengetahui apa yang diniatkan. Ya, dia tahu, punya ilmu, dia mengetahui tentang apa yang dia niatkan. Ya, ini penting ini. Jadi jangan sampai dia wudu niatnya ternyata dia wudu niatnya niat puasa, niat sholat. Nah, ini keliru. Kemudian wa'adamu ta'liqi. Nah, perhatikan di sini tadi keliru bacanya. Adamu ta'liqi mudhaf. Makanya dengan majrur ya, wa huwa mudhaf, dan dia jadi mudhaf juga. Ada muta'liqi, dia mudhafun ilaih dengan majrur dan dia jadi mudhaf juga. Qat'i, nah, dia mudhafun ilaih, mudhaf juga. Ha baru mudhafun ilaih, dhamir ha. Nah. Ya, ada muta'liqi qat'iha bi syai'in. Tidak dikaitkan untuk memutuskan niat dengan sesuatu. Ya. Baik, jadi jangan dia putus niatnya tadi. Nah, yang berikutnya, wa ada mutaraddudi fi qat'iha. Dan dia tidak taraddud, tidak ragu. Ya. Nah, dan dia tidak ragu dalam memutuskan niat. Nah, ini. Sampai sini tadi ya. Silakan dibaca berikutnya. Wal maqsudu. Wa maqsuduha tamyizul adati anil ibadati kal julusi lil i'tikafi tarotan walil istirahati ukhra au tamyizi muratabul ibadati kal fardi anin nafali. Anin nafli gitu. Anin nafli. Nah, al-makna? Al-makna annal awwala min furudil wudu'i an-niyati. An-niyatu. An-niyatu bi an yanwi An-yanwiya. bi an yanwiya al-mutawaddi'i Al-mutawaddi'u. al-mutawaddi'u raf'al hadasa. Raf'al hadasi. Raf'al hadasi. Al-asgori au at-toharota. Awit toharota. Awit toharota lis salati au fardal wudu'i au awil wudu'i wudu'an. Awil wudu'a hadza illam yakun hadatsuhu daiman wa illa fayanwi istibahata fardhus salati au mahwiha wala takfihi ihda an-niyatis sabiqati wala budda an taqtarina an-niyatu bigosli awwali juz'in minal wajhi kama
kama ya'lamu kama yu'lamu mimma ya'ti. Baik. Maksuduha. Maksud dari niat ini apa sih? Tamyizul ibadati anil adati. Ya. Nah, tujuan dari niat itu apa sih? Dia untuk tamyiz, membedakan antara ibadah dengan adat. Ya. Nanti ada orang yang punya kebiasaan mungkin dia membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, membasuh tangan hingga siku, kedua tangan hingga siku, membasuh kepala, ya, dan membasuh kaki sampai tumitnya, sampai mata kakinya. Mungkin dia punya kebiasaan tersebut. Padahal itu hakikatnya adalah wudhu. Ya. Namun karena tanpa ada niat tidak bernilai ibadah. Atau ada orang yang diet, ya, diet dia nggak makan dari terbitnya fajar sampai maghrib. Ya, dia diet. Tanpa ada niat untuk puasa. Tanpa ada niat untuk puasa. Maka apa yang dia lakukan tadi tidak bernilai ibadah. Nah, makanya niat ini fungsinya, maksudnya, tujuannya adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Adah itu kebiasaan, adat. Ya, dengan ibadah. Makanya Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Nah, ini penting. Ya, barakallahu fiik. Ada seorang yang dia mandi. Udah mandi aja. Mandi kayak mandi kita sehari-hari. Nggak ada niat untuk mandi janabah. Maka tidak ternilai sebagai ibadah. Ya, padahal dia membasuh seluruh anggota tubuh dia. Membasuhnya. Terkena air. Nah, ada orang kedua. Dia sama mandi, membasuh seluruh anggota tubuh dia. Namun disertai dengan niat. Ketika dia membasuh awal kali yang wajib, itu membasuh kepalanya. Dia diawali dengan niat. Nah, orang yang kedua dapat pahala. Pahala mandi janabah. Nah, orang yang pertama nggak dapat pahala. Apa yang membedakan? Sama-sama cara mandinya sama. Nyemplung dah. Kan syarat rukun dari mandi janabah itu cuma dua. Niat dan membasuh seluruh anggota tubuh. Ya, terkena air seluruh anggota tubuh. Nah, sama-sama nyemplung ke kolam dua-duanya. Yang satu tanpa niat. Orang yang kedua disertai dengan niat. Sama durasi waktu berendamnya, nyemplungnya di kolam. Orang yang pertama nggak dapat pahala apa-apa. Orang yang kedua dapat pahala mandi janabah. Ini fungsi dari niat adalah ya, tamyizul adah anil ibadah. Ya, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Sama seperti juga seorang yang menafkahi anak istrinya. Ya. Dia nafkahin aja nggak ada niat untuk karena Allah. Ya nggak dapat pahala. Tapi kalau diniatkan dapat pahala. Ini karena Allah dapat pahala. Bayar hutang. Udah dia bayar hutang aja gitu. Terdesak atau karena ditagih terus, ya udah dibayar itu. Nah, orang yang kedua bayar hutang juga, tapi dengan niat. Karena ibadah. Karena Allah. Dapat pahala. Nah, ini penting ya. Kal julus lil i'tikaf taratan. Walil istirahati ukhra. Nah, seperti orang yang duduk di masjid. Duduk aja dia selepas sholat. Fardu. Selesai sholat asar, dia duduk-duduk di masjid. Ngobrol sama temannya. Nggak dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan i'tikaf. I'tikaf itu nanti ada pembahasannya. I'tikaf di masjid itu sah walaupun sesaat. Yang penting disertai niat i'tikaf. Nah, nanti ada pembahasan. Nah, dia niatkan i'tikaf. Dia duduk-duduk di masjid. Ya. Dia niat duduk di masjid, duduk di situ. Sah dapat pahala. Ya, dapat pahala dia. Yang pertama duduk-duduk juga nggak dapat pahala. Yang kedua dapat pahala. Ya.
Yang kedua ternilai sebagai pahala i'tikaf. Kenapa? Karena niat. Ya, duduk karena istirahat yang lain. Ya, duduk karena istirahat di masjid tadi. Au tamyizu maratibil ibadah kal fardi anid nafli. Nah, juga fungsi, maksud, tujuan dari niat ya. Ini adalah untuk membedakan maratib, tingkatan-tingkatan ibadah seperti fardu ya. Mana yang fardu, mana yang wajib dan mana yang nafil. Mana yang sunnah. Nah, ini penting ya. Ya, barakallahu fikum. Al-makna anna, jadi makna. Ya, makna dikatakan yang pertama kali rukun, yang pertama kali wajib dari wudu adalah an-niyat. Al-makna annal awwala min furudul wudu'i an-niyatu. Tadi bacanya an-niyat. An-niyatu, niyatu sebagai khobar dari anna, marfu. Bahwa yang pertama kali dari kewajiban wudu adalah an-niyatu, yaitu niat. Bi an yanwiya, yanwiya ya. Dia fi'il ya maksur. Fi'il maksur ketika dia mansub dengan fathah dhahirah. Kenapa? Karena khafif ringan. Ya, kalau dia marfu baru dengan dhammah muqaddarah. Misalkan saya katakan yanwi rajulun ya. Yanwi al-mutawaddi'u raf al-hadasi. Yanwi. Yanwi fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Litajarudi ani nasibul jazmi. Karena tidak ya, karena dia terbebas dari amil nasab, amil jazm. Enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm, maka hukumnya marfu. Tanda rafa'nya apa? Dari fi'il yanwi, nawayanwi, dhammah. Dhammah apa? Mana dhammahnya kok enggak ada yanwiyu? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang diasumsikan aja. Mana amin zuhuriha yang menghalangi dari nampaknya dhammah tersebut adalah as-siqal, berat. Karena orang Arab berat mengatakan yanwiyu. Nah, maka yanwi. Kalau dia majazum, lam yanwi, ya huruf ya-nya yang ada di yanwi dihadzaf, dihapus. Namun kalau dia mansub ya, maka fathahnya zahirah. Kenapa? Karena ringan. Yanwiya begitu. Ya, bi an yanwiya al-mutawaddi'u. Al-mutawaddi fa'il dari yanwiya. Itu seorang yang berwudu meniatkan raf'a maf'ulun bih dari yanwi. Al-hadasi mudhafun ilaih. Yaitu orang yang berwudu meniatkan raf'a. Raf'a itu mengangkat. Mengangkat hadas. Atau kita maknai menghilangkan hadas. Hadas apa? Hadas asgor. Karena kalau hadas akbar itu nggak bisa dengan wudu. Mesti dia mandi janabah. Ya. Nah, ini yang pertama, niatnya. Jadi seorang yang berwudu niatnya itu menghilangkan atau mengangkat hadas asgor. Awit taharata li shalah atau dia niatkan untuk bersuci, niatkan bersuci untuk sholat. Au fardhu wudu atau dia niatkan ini saya niat fardu wudu karena fardu wudu yang pertama, kewajiban wudu yang pertama adalah niat. Awil wudu atau dia niatkan saya niat ini, saya niat wudu untuk wudu, saya niat wudu. Udah. Ya. Hadza illam yakun hadatsuhu daiman. Ya. Ini jika dia bukan orang yang terus-menerus berhadas. Ya. Artinya nanti ada orang yang terus-menerus berhadas. Semisal dia punya penyakit kencing yang tidak bisa dikontrol dan semisalnya. Atau buang air besar yang tidak bisa dikontrol. Ya. Wa illa, namun kalau tidak, artinya kalau dia punya penyakit demikian, yang tidak dapat mengontrol keluar kotoran dia, fayanwi istibahata fardhi sholati aw nahwiha. Cukup dia niatkan, ya. Dia niatkan untuk ketika dia wudu, saya niat untuk kebolehan sholat. Udah, gitu aja. Saya niat wudu untuk kebolehan sholat. Udah, itu aja. Nah, adapun nanti setelah dia berwudu, sholat, keluar terus. Karena dia memang nggak bisa mengontrol keluar kotorannya. Keluar terus kotorannya, itu tidak mengapa. Ya, karena dia punya penyakit. Ya, ini darurat. Ad-darurah tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang
ya, yang dilarang. Karena kalau dia wudhu lagi memberatkan dia. Ya, memberatkan dia. Kaidah fikih menyatakan al-masyaqqah tajlibu taisir. Sulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Dan kalau dia terus-terusan wudhu, dia nggak akan sanggup karena dia nggak mampu mengontrol kotoran yang keluar dari dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Maka dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, kata Nabi SAW. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Au nahwiha, atau yang semisalnya. Wala takfihi ihdan niyati as-sabiqati. Ya, tidak cukup jika berniat dengan niat-niat yang sebelumnya. Artinya ketika dia punya penyakit tadi yang tidak mampu mengontrol keluar kotoran dia, dia cukup niatkan tadi dengan apa? Dengan niat kebolehan sholat. Saya niat wudhu untuk kebolehan sholat. Jangan diniatkan, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas asghar. Saya niat wudhu untuk toharoh sholat. Jangan, bukan itu. Kalau dia punya penyakit seperti ini. Baik. Wala budda an taqtarina an-niyatu. An-niyatu fa'il dari taqtarina. Maka niat itu mesti berbarengan bigosli awwali juz'in minal wajhi. Ya, dengan membasuh awal bagian, ya, dengan membasuh awal bagian wajah. Ini kan karena wajah adalah basuhan pertama yang wajib, yang rukun wudu. Ya, kama yu'lamu mimma ya'ti, sebagaimana nanti akan diketahui di penjelasan berikutnya. Baik, berikutnya, tafadhal as-sani ghuslul wajhi. Yang kedua, fardu dari wudu adalah membasuh wajah. Ya, ini silakan dibaca lagi. Asani ghuslul wajhi. Al-wajhu tulan ma baina manabitu sya'rar ra'si. Manabiti. Isim setelah ma'baina itu pasti dia mudhafun ilaih. Ma baina manabiti sya'rar ra'si. Sya'ri. Sya'rir ra'si. Ghaliban wa akhiri Allah yaini. Al-lihyaini. Al-lihyaini wa arban ma bainal udhunaini. Ini kita bahas dulu. Ya. Yang pertama adalah membasuh wajah. Nah, yang pertama adalah membasuh wajah. Ini perhatikan. Tulan, ya, tul itu panjang artinya. Kalau ini kita buka peci kita, ya, kalau yang perempuan dibuka jilbabnya itu, nah, panjangnya itu wajah itu ma baina mana bisya'ri ra'si, ya, ini antara, ya, kalau panjang itu antara tempat tumbuhnya rambut yang paling akhir, ya, sampai akhir lihyain, sampai akhir dari dagu dia yang paling bawah, ya, ini sampai bagian dagu dia yang paling bawah. Baik. Jadi wajah itu bagian tubuh dia yang panjangnya antara tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu yang bagian bawah. Nah, itu kalau panjang. Kalau ardon, lebar, itu mabainal uzunain, antara dua telinga. Nah, antara dua telinga. Ya, nah itu. Jadi leher nggak termasuk. Leher tidak termasuk karena itu tidak terhitung sebagai wajah. Ya, leher itu tidak terhitung sebagai wajah. Nah, berarti bagi perempuan, kalau mereka pakai sholat pakai mukena, ya, sholat pakai mukena atau pakai jilbab, leher wajib tertutup karena leher itu bukan wajah. Ya, jadi bagi perempuan leher wajib tertutup. Dikasih tahu ke istrinya, putri-putrinya, leher wajib tertutup karena leher bukan termasuk wajah. Nah ini, jadi lebarnya dari telinga ke sebelah kiri ke sebelah kanan, kiri atas bawah. Dari tempat tumbuhnya rambut yang paling akhir di daerah kening
jidat hingga dagu yang paling bawah. Maka leher, tengkuk itu bukan wajah. Ya. Keliru kalau ada orang membasuh wudu sampai leher dan tengkuk. Ini keliru. Nah, itu. Baik. Berikutnya, silakan dibaca lagi. Wallahyanu huma al-izamani alladzani tanbutu alaihimal asnani. Al-asnanu, fa'il dari tanbutu. Al-asnanu as-sufla. Summiya wajhan. Summiya wajhan li'anna bihi taqa'al mawajihati. Taqa'u al-muwajahatu. Taqa'u al-muwajihatu. Muwajahah. Taqa'u al-muwajahatu. Nah. Baik, al-lahyani. Ya. Nah, dinamakan dengan al-lahyani. Ya. Apa artinya? Dua daun telinga ya. Dua daun telinga itu huma uzmani alladani tanbutu alaihima al-asnanu as-sufla. Atau al-lahyan itu apa namanya? Dagu ya. Ya. Dinamakan itu lahyan karena dia adalah dua tulang yang di situ tumbuhnya ya bagian gigi yang paling bawah. Al-lahyan di sini. Ya, rambut yang tumbuh di situ namanya lihyah, jenggot. Dagu bagian bawah. Wasummiya wajhan, kemudian wajah. Kenapa sih dinamakan wajah? Li'annahu bihi taqa'u al-muwajahatu. Karena wajah itulah digunakan untuk muwajahah, berhadapan, bertatap muka. Namanya aja tatap muka, ya berarti muka, wajah. Begitu. Ya. Wal makna, ini belum ya? Dibaca ya? Dibaca belum? Al-makna? Belum, Ustaz. Al-makna anna tsaniya min furudil wudu'i. Ghuslul wajhi basyaron wa sya'ron. Nah. Fayajibu isalul ma'i ila batini sya'ri al-khafifi wal kathifi illa ma kusifa min lihyati ar-rajuli wa aridihi fayakfi ghuslu zahirahu faqat. Ghuslu zahirihi faqat. Nah. Ya, maknanya anna tsaniya min furudil wudu. Bahwa yang kedua dari kewajiban wudu, rukun wudu, ghuslul wajhi basyaran wa sya'ran. Yaitu membasuh wajah, basyar, kulit maupun sya'ar, rambut atau bulu-bulu yang ada di wajah. Ya, fayajibu isalul ma ila batini sya'ri al-khafif wal kasif. Maka wajib isalul ma, menyampaikan air. Artinya wajib menghantarkan air ya ke bagian dalam rambut atau bulu atau jenggot atau brewok yang ada di wajah. Baik yang tebal, rambutnya, jenggotnya, brewoknya, ya, yang khafif, yang tipis maupun yang kasif dan yang tebal. Illa ma kusifa min lihyatir rajuli. Kecuali bagian jenggot ya yang tebal di laki-laki. Maka ya
Minar rijali wa aridihi. Ya. Fayakfi ghuslu zahiri. Cukup membasuh bagian yang nampak saja. Ya, bagian yang nampak saja. Nah, nanti kalau dia punya jenggot laki-laki di sela-sela. Sunnahnya nanti di tata caranya wudhu, ya, ada nanti pembahasan di sela-sela. Di sela-sela itu ya, diginiin di sela-sela pakai jari dia. Yang zahirnya saja yang nampak di sela-sela. Ya, Pak Bayu tuh jenggotnya panjang, nah itu bisa. Tapi kalau yang jenggotnya tipis, ya sudah, dia cukup basuh aja yang nampak aja. Jenggotnya tipis, ya, kumisnya tipis, ya. Nah, apa brewoknya tipis, cukup ya udah. Ketika dia membasuh, udah cukup terkena itu udah dianggap sah. Nah, kalau yang tebal, jenggotnya baru dia sela-sela. Nanti itu ada di pembahasan tata cara berwudu. Ya, cukup ya, sudah pukul 17. Nah, kita sisakan waktu untuk diskusi dan soal jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya.